Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Ini waktunya udah sore ya, tapi saya tetap mau bikin konten. Nah, pada konten kali ini adalah konten yang biasanya sering banget terjadi pada pisau-pisau yang sudah lama dipakai. Nah, seperti apa masalah yang biasanya dialami oleh pisau-pisau yang sering banget diasah? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti ini ya gambarannya. Nah, pisau ini kalau kita ibaratkan adalah pisau baru ya. Ini adalah bentuk bevel pisau baru. Nah, ini adalah titik pertemuan ya. Titik pertemuan antara bevel 1 dan bevel 2. Ini bevel 2 adalah bevel yang membentuk mata bilah. Nah, akibat dia dipakai, maka menyebabkan matanya menjadi tumpul. Sehingga kita melakukan proses pengasahan kan, kita diasah gini. Ini adalah garis asahnya ya, garis asahnya. Akan tetapi akan muncul problem ketika kita sering mengasah, yaitu ya thickness di sini atau ketebalan bevel di sini, geometrinya akan berubah. Yang tadinya di sini misalkan kita umpamakan adalah thickness 1 ya, thickness 1 akan lebih kecil dibandingkan thickness 2 ini ya, thickness setelah diasah, atau thickness 2 menjadi lebih besar dibandingkan thickness 1, atau kita anggap sebagai pisau baru ya, sementara ini adalah pisau yang sudah diasah. Nah, dengan terjadinya pembesaran di sini atau ke thickness yang lebih tebal di sini, maka akan menyebabkan ketajaman atau daya penetrasi pisau akan berkurang karena di sini tebal. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi itu? Caranya adalah kita melakukan reprofiling ya. Reprofiling di badan pisaunya. Di badan pisaunya, sehingga akan terbentuk thickness di sini ya. Thickness yang sama dengan thickness sebelumnya ketika baru, atau bahkan bisa kita buat menjadi lebih tipis sehingga daya penetrasi kepada pisau ketika kita memotong akan menjadi lebih mudah, lebih ringan gitu. Jadi ketika kita memotong maka kita membutuhkan tenaga yang lebih sedikit. Oke guys, jadi bagaimana caranya untuk melakukan reprofiling dengan cepat ya. Jadi di sini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara melakukan dengan cepat dengan menggunakan alat. Oke? Langsung saja kita menuju tutorialnya. Check this out. Oke guys, jadi ini adalah pisau ya. Pisau model garpu ya. Nah, bisa kita lihat nih sini bevelnya ya. Ini akibat terlalu sering diasah ya. Jadi tumpul asah sehingga di sini tebal ya, di sini tebal, dan sebenarnya ini sudut asahnya juga berubah nih. Dia menjadi lebih tinggi dan ini sudah tidak layak sebenarnya untuk pisau potong ya, pisau sayat, karena ini begitu sangat tidak standar ya. Ini kalau kita pakai klinometer ya. Kalau pakai klinometer itu kita umpamakan mungkin dia sekitar 25 derajat ya kalau kita lihat ya. Kita lihat. Nah, sedangkan untuk pisau-pisau sayat itu maksimal itu 20 derajat guys. Bahkan kalau misalkan mau bagus itu 10 udah 10 sampai 15 ya kalau ingin bagus. Nah, maka dari itu ini harus di reprofiling guys. Di sini harus kita papas nih guys. Seperti teori yang sebelumnya di depan tadi sudah saya sampaikan. Oke. Bagaimana caranya? Jadi ya, pertama-tama pokoknya kita pakai alat. Jadi kita pakai sarung tangan anti sayat. Oke, guys. Oke. Kemudian tetap kita pakai masker karena untuk melindungi dari debu ya.
dari debu geram. Nah, kemudian untuk alatnya ya, untuk alatnya kita pakai gerinda tangan. Kita pakai gerinda tangan, kemudian kita pakai dimmer, kita setting putarannya 30% ya, ini. Setting putarannya 30%. Kemudian kita pakai amplas velcro ya. Saya rekomendasikan amplas velcro yang dipakai adalah amplas velcro merek Ekaman ya. Minimal ini, dan gridnya bisa grid 60 atau lebih kecil lagi. Agar lebih mudah ya, lebih mudah untuk melakukan reprofiling. Oke guys ya. Kemudian yang paling penting juga adalah tatakan ya. Tatakan berupa kayu, balok kayu. Kemudian juga kita posisikan tubuh kita nyaman ya. Kita dalam kondisi duduk. Oke, langsung aja ya guys. Kita reprofiling. Bismillah. Saya nyalakan mesin gerindanya. Kita langsung reprofiling sini dulu. Searah ya guys. Ya, kemudian kita balik. Ya, kita balik lagi. Balik lagi. Jadi di sini sudah tidak ada lagi micro bevel ya, terlihat micro bevel bekas asahan. Di sini lebih tipis ya. Nah, untuk lebih menghaluskan lagi, nanti teman-teman asah aja dengan menggunakan batu coarse medium sampai fine ya. Insya Allah ini ketajaman akan lebih maksimal. Ini sudah ada burnya ya, tinggal nerusin aja pakai batu. Oke guys, jadi begitu ya caranya melakukan reprofiling dengan cepat menggunakan gerinda tangan. Pokoknya apa saja tadi yang perlu dipersiapkan teman-teman kalau ingin mencoba, harus mencoba dengan alat dan juga dengan safety yang maksimal ya, APD yang maksimal. Oke, mungkin itu aja tutorial kali ini, tutorial yang simple tapi penting guys untuk memaksimalkan ketajaman pisau kita seperti baru lagi. Ya, oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Mujiono Ahmad dan konten ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.